kali ini saya akan melakukan diseminasi atau menyebarkan pemahaman budaya positif. Saya sendiri adalah Mira Hardiana sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kalidupa. Langsung saja. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif yang sudah ada di sekolah kita sendiri saat ini adalah misalnya saat guru berpapasan dengan siswa atau siswa berpapasan dengan guru, siswa selalu menyapa guru dengan hormat dan tidak datang terlambat. Itu semua adalah contoh budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Lanjut untuk perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk membangun budaya positif itu sendiri, kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan yang nyaman. Jadi kita harus membangun komunikasi yang baik dengan siswa, baik sesama siswa maupun sesama guru, agar terciptanya budaya positif itu sendiri di lingkungan sekolah. Nah, kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi di sini selain saya akan menjelaskan tentang budaya positif dan selain itu saya juga akan menjelaskan tentang disiplin. Di sini disiplin positif ya. Jadi di sini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba bukalah. Anda sebagai A dan teman Anda sebagai B. Di sini Anda akan berusaha mengepalkan tangan Anda, satu tangan Anda mengepalkan sekuat-kuatnya. Dibayangkan kalau di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian teman Anda akan berusaha membuka kepalan tangan Anda. Jadi di sini yang terjadi ada dua. Yang akan terjadi ada dua, yaitu pertama kepalan tangan Anda terbuka dan yang kedua kepalan tangan Anda tidak akan terbuka. Jadi yang berperan di sini adalah Anda sebagai yang memegang kontrol, yang menahan kepalan tangan dan teman Anda yang berusaha membuka. Kira-kira apakah Anda dan teman Anda itu bisa membuka kepalan tangan? Jadi siapa yang berperan dalam membuka kepalan tangan? Apakah Anda yang mempertahankan atau karena teman Anda yang berusaha makanya kepalan tangan itu terbuka? Begitu ya. Nah, jadi dalam kegiatan ini siapakah sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol? Jadi berdasarkan kegiatan ini adalah sebuah ilustrasi yang kemudian kita akan lanjut. Jadi berdasarkan ilustrasi ini kita bisa melihat siapa sebenarnya yang memegang kontrol dan siapa yang berusaha untuk mengubah kontrol itu. Jadi Anda di sini akan dimisalkan sebagai siswa dan teman Anda itu adalah guru, begitu ya? Maksudnya di sini siswa itu mempunyai keinginan yang ada di dalam dirinya dan guru berusaha untuk mengubah yang ada pada diri siswa itu. Jadi apakah siswa itu berubah sikapnya gara-gara pengaruh kita sebagai guru atau karena keinginannya sendiri? Jadi melalui kegiatan itu ilustrasi tersebut kita bisa sedikit bayangkan. Mungkin ada juga siswa yang berubah karena dipaksa terus sama guru. Gara-gara kuat kita berusaha membuka kepalan tangan itu, makanya kepalan tangan itu terbuka. Di situ juga siswa misalnya dia bisa berubah karena kita berusaha keras untuk mengubahnya. Ada juga siswa yang dia berubah, dia terbuka kepalan tangan itu gara-gara keinginannya sendiri. Sudah capek dia mempertahankan, jadi dia keinginannya sendiri dia terbuka tangannya, gitu ya. Jadi sebentar saya akan jelaskan lagi. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita sebagai guru diharapkan untuk menuntun, bukan menuntut. Kita sebagai guru harus menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun
tumbuh atau hidup kekuatan kodrat anak dan memperbaiki tingkah lakunya. Bukan merubah ya, kita menuntun dari diri anak itu sendiri yang mau berubah. Jadi kita hanya menuntun kalau ini yang baik, ya harus begini. Jadi kita menumbuhkan rasa bahwa kebaikan itu, kita menumbuhkan kebaikan itu dalam diri anak, bukan kita menanamkan, bukan kita mendorong begitu. Begitu kira-kira menurut Hajar Dewantara. Jadi kesimpulannya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membukanya atau menutupnya, itu bergantung pada diri kita, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi untuk kepalan tangan tadi kesimpulannya adalah kita sendiri yang memegang kendali atas kepalan tangan kita, atas hidup kita, begitu. Oke, lanjut di perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi selama ini ada ilusi yang tertanam di pikiran kita pada umumnya sebagai guru ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid-murid. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi, gitu. Kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya sebenarnya ketika kita mengkritik murid itu dia tidak berubah, hanya dia takut, kadang takut, dia merasa tidak nyaman karena dikritik terus, makanya dia berubah. Jadi sebenarnya dia kritiknya kita membuat dia merasa bersalah itu tidak membuat dia berubah, begitu. Belum menumbuhkan motivasi di dalam dirinya untuk berubah, hanya kita membuat dia merasa tidak nyaman sehingga dia berubah. Oke, lanjut yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini maksudnya penguatan positif itu ketika kita mengiming-imingi murid dengan hadiah, misalnya kalau kamu tidak bolos lagi, ibu guru kasih kamu hadiah. Di situ dia tidak akan bolos, tapi dia mengharapkan imbalan. Jadi itu juga sebenarnya salah, belum tepat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya ini kita sama-sama tahu ya. Walaupun kita sudah dewasa, kita masih banyak juga membuat kesalahan, banyak juga kita membuat kekeliruan. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada yang lebih muda itu ilusi, tidak benar ya. Oke, lanjut di perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol. Ya, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi pada teori stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Yang berada di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita mengubah orang itu supaya berpikiran sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami cara mereka memandang dunia, memandang kehidupan itu seperti apa, begitu ya. Jadi bukan kita memaksakan kehendaknya kita, tapi kita berusaha memahami apa yang ada di pikirannya mereka supaya kita sependapat. Ya, lanjut di teori stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol yang akan kita pegang sekarang, semua perilaku memiliki tujuan, sekalipun itu adalah perilaku buruk. Jadi di sini kita berusaha memahami siapapun yang berbuat salah. Oh, pasti ada alasannya ini, tidak mungkin dia berbuat salah. Begitu kira-kira. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi ya, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalaupun kita terpengaruh dengan pendapatnya orang, itu bukan karena pendapatnya orang itu dia sudah berhasil mengontrol kita, tapi kita yang berusaha berperilaku seperti yang mereka bicarakan, yang mereka harapkan. Jadi bukan orang yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal, yang di teori kontrolnya kolaborasi pada konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya, model berpikir menang kalah. Dan di teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi di teori kontrol ini kita diharapkan bisa memahami semua yang dilakukan oleh murid, sekalipun itu perilaku yang kita
kita anggap nakal dan perilaku yang kita anggap buruk, pasti mereka memiliki alasan. Dan kita akan mencarikan solusinya supaya kita sebagai guru tidak menciptakan efek negatif jangka panjang kepada murid, dan murid juga tidak merasa terpaksa mengikuti apa yang kita bicarakan. Jadi sama-sama menang ya. Oke. Sekarang apa makna disiplin? Disiplin kan biasa kategorikan sebagai cara untuk kita misalnya tepat waktu, kita mengikuti sesuatu sesuai jadwal. Di sini kita lihat. Jadi kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah proses belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu perubahan yang terjadi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menciptakan atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi di sini kita akan mengembalikan makna kata disiplin itu. Jadi bukan lagi disiplin karena kita takut orang lain yang berpikiran negatif kepada kita, tidak. Kita akan menanamkan nilai-nilai disiplin itu kepada anak-anak didik kita agar mereka merasa, oh saya disiplin ini. Disiplin ini berarti saya belajar untuk menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri. Bukan karena saya disiplin supaya saya tidak dihukum, saya tidak bayar denda misalnya, ya begitu. Oke, lanjut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi diharapkan kita bisa memanajemen diri kita sendiri untuk disiplin tanpa ada paksaan dari luar. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila sendiri ada 6 ya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tadi yang 6 itu yang ingin kita tanamkan kepada diri murid-murid kita, peserta didik kita. Oke, jadi di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi berdasarkan teori motivasi ini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua yang dilakukan oleh siswa itu memiliki tujuan. Oke, misalnya perilaku pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi ini masih motivasi eksternal. Jadi dalam teori motivasi itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu itu supaya dia tidak dihukum. Nah, itu masih motivasi eksternal dari orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, itu untuk mendapatkan hadiah. Misalnya siswa dia berperilaku baik supaya kita kasih hadiah. Itu masih motivasi dari luar, masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang ingin kita terapkan kepada diri murid-murid kita, yaitu motivasi internal. Motivasi untuk agar mereka tumbuh sendiri kesadaran dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Lanjut. Jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia, teori kebutuhan dasar. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, dan di sini akan dikategorikan menjadi 5 kebutuhan dasar yang kalau tidak terpenuhi, maka manusia secara sadar maupun tidak akan berusaha untuk mencari kebutuhan itu, akan menunjukkan kalau dia membutuhkan kebutuhan itu. Jadi kebutuhan dasar itu apa saja? Jadi dia 1, penguasaan. Penguasaan ini dia ingin merasa kalau dia mampu, dia menguasai sesuatu, dia
Kalau dia tidak memiliki, dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar penguasaan ini, misalnya pada siswa-siswa kita, misalnya kita bisa lihat siswa yang mengganggu temannya karena dia ingin diakui kalau dia hebat, kalau dia jago, itu kebutuhan, berarti dia kekurangan, dia membutuhkan ini, kebutuhan akan penguasaan. Yang kedua, kebutuhan dasar kebebasan. Jadi ketika manusia tidak dia kekurangan ini, dia membutuhkan kebutuhan akan kebebasan ini, dia akan melakukan sesuatu, misalnya dia bolos, dia keluar dari kelas. Nah, ketika ditanya kenapa kamu bolos, saya bosan di dalam, saya tidak merasa bebas, saya ingin hirup udara segar. Berarti dia membutuhkan kebebasan. Kebutuhan dasar yang dia butuhkan adalah kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Ya, ini sudah banyak terjadi ya pada murid-murid kita. Pada saat kita belajar, mereka malah bermain di kelas. Ketika ditanya kenapa kamu main-main, saya bosan guru, saya tidak guru, saya tidak tertarik dengan pembelajaran. Itu berarti dia membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Dia masih ingin bersenang-senang. Kemudian yang selanjutnya, cinta, kasih, dan diterima. Ini biasanya seperti anak-anak yang kekurangan kebutuhan akan cinta dan kasih ini, mereka biasa menyendiri, tidak mempunyai teman, jadi dia mengganggu temannya supaya mendapat perhatian. Ini adalah salah satu contoh bahwa anak itu kekurangan cinta atau dia ingin merasa diterima, jadi dia melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan utama yaitu survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini sudah sudah umum. Misalnya kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, anak-anak yang kepada orang yang kurang mampu begitu ya. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kita lanjut. Di sini ada satu cerita Ibu Ani ya. Guru kelas 5 SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi di sini ada beberapa. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Jadi kita tidak langsung marahi, tidak langsung panggil baru tiko anak, tidak langsung kita marahi begitu. Jadi kita harus panggil, jadi kita harus tanya, kita harus mencari tahu kenapa Agus melakukan itu. Tindakan tersebut dapat mengetahui kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Apabila Agus menjawab karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Berarti dia lapar untuk bertahan hidup, berarti dia butuh makanan itu untuk bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia ketika dia melakukan itu, berarti kebutuhan yang dia butuhkan adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Berarti dia ingin diakui sama teman-temannya. Kebutuhan untuk diterima, dia ingin punya teman, gitu. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, jadi kebutuhannya yang dibutuhkan adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Dia ingin diakui kalau dia jago. Nah, kemudian kalau Agus menjawab lagi karena dia merasa bosan dan bekal yang dibawakan ibunya, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu bawa bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi dia butuh pilihan yang lain, opsi yang lain, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi itu bukan psikopat ya. Berarti dia merasa butuh kesenangan, dia butuh hiburan. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Kemudian lanjut, selama ini kita sudah menghadapi murid, kita sudah berinteraksi dengan murid. Jadi ada berbagai teori, ada berbagai posisi kontrol yang kita terapkan secara sadar maupun tidak sadar. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol yang
sering diambil oleh guru. Nah, yang pertama, posisi sebagai penghukum. Bagaimana posisi sebagai penghukum ini? Posisi sebagai penghukum ini biasanya tidak pakai babi bu, tidak pakai ayu. Kalau dia salah langsung kita hukum. Kalau misalnya dia terlambat, langsung pergi menjemur, langsung kita kasih lari dia di lapangan gitu. Tidak ada ayu, tidak ada alasan, langsung pergi kita hukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kalau ini tidak pakai emosi, tapi kita membuat murid merasa bersalah. Biasa kata yang dipakai untuk oleh guru yang mengambil posisi kontrol ini biasanya, kamu tidak kasihan kah sama ibu guru kamu begitu terus? Kamu tidak kasihan kah sama mamamu kamu begitu terus? Jadi itu adalah posisi membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Ini posisi sebagai teman, biasa kata-kata yang sering digunakan oleh posisi kontrol sebagai teman ini, ibu guru kira kamu tidak begitulah, jangan begitu, nanti ibu guru diambil itu, jangan begitu nanti kita begini, pokoknya begitulah. Sebagai teman, kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid. Nah, itu juga sebenarnya kurang baik. Kemudian yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, di sebagai pemantau ini, posisi guru memposisikan dirinya, misalnya kita melihat kesalahan murid sudah berapa kali, kemudian kita panggil, ibu guru lihat kamu ini sudah 5 kali terlambat, berdasarkan ini ibu guru akan kamu hukuman ini, tapi karena hari ini kamu tidak memakai ini, ibu guru tambah lagi dengan cuci WC misalnya. Itu sebagai pemantau, dia berdasarkan data-data yang sudah ada data sebelumnya, dia sudah terlambat berapa kali, melakukan kesalahan berapa kali, kemudian dipanggil, diakumulasikan kesalahannya berdasarkan hukuman yang ada. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir yang diharapkan bisa kita terapkan, bisa kita pakai, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer di sini adalah kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita untuk memanajemen diri murid agar mereka menyadari apa itu kesalahannya. Jadi sebentar akan saya jelaskan bagaimana caranya. Kita langsung saja. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol yang tadi saya sudah jelaskan ya. Untuk penghukum biasanya menghardik, yang memarahi langsung, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Gitu. Kira-kira kata-katanya. Kalau membuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini, ibu guru kecewa sama kamu, begitu ya. Nah, jadi di sini ada 5 posisi kontrol ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah ini adalah kontrol dari luar, dan siswa biasanya dia patuh karena dia ingin menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, posisi kontrol teman dan pemantau. Misalnya mereka melakukan ini, biasanya mereka melakukan ini karena mereka ingin mendapatkan imbalan. Mereka ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi bukan karena dia takut, bukan karena dia, tapi dia ingin karena mendapat pujian misalnya dari guru. Oke, lanjut yang posisi yang terakhir sebagai manajer. Posisi sebagai manajer, dia di situ sudah bisa, kita berharap siswa di situ sudah bisa mengontrol dirinya dan menghargai dirinya sendiri. Oke. Jadi pertanyaan yang sering dilontarkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu biasa dikatakan oleh membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu biasa dikatakan oleh penghukum. Dan ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu biasanya dikatakan oleh guru yang memposisikan sebagai teman. Dan yang kemudian, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu biasa dilakukan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau. Dan kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu biasa ditanyakan oleh manajer. Jadi manajer ini dia berusaha menyelesaikan masalah murid dengan menanyakan sendiri, kira-kira bagaimana ini kamu selesaikan, begitu kira-kira. Oke. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini kalau kita sudah marah-marah begini berarti sebagai penghukum. Oke, lanjut. Ini kita rangkai saja.
Ya, kita langsung di segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu apa? Jadi segitiga restitusi di sini adalah proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru yang memegang posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer ini harus mampu menguasai segitiga restitusi, langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini diharapkan siswa yang bersalah, siswa yang bermasalah tadi, ketika kita menerapkan segitiga restitusi, jadi segitiga restitusi ini kita terapkan ketika ada anak yang bikin salah, kemudian kita panggil ke ruangan kita. Disitulah langkah-langkah segitiga restitusi ini kita terapkan. Jadi apa saja langkah-langkahnya? Jadi yang pertama itu adalah kita langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi caranya adalah ketika ada anak misalnya dia sering terlambat, kita panggil ke ruangan kita, panggil tersendiri ya. Tidak boleh anak-anak itu dimarahi di depan teman-temannya karena akan membuat mereka merasa rendah diri. Jadi pertama-tama anak itu kita panggil ke ruangan tersendiri, kemudian kita menstabilkan identitas dengan cara kita bertanya. Nah, kamu tahu apa kesalahanmu? Misalnya kalau tidak mau panggil juga panggil namanya. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa ibu guru panggil ke sini? Ya, misalnya dia bilang, ya bu, saya terlambat bu. Di situ kita bertanya, kamu tahu terlambat itu salah? Iya, saya tahu salah. Ya, tidak apa-apa kamu salah hari ini. Semua orang pernah buat kesalahan. Yang penting kamu bisa belajar dari kesalahan yang kamu buat. Itu satu langkah menstabilkan identitas. Tidak semua orang itu pernah berbuat salah, bukan cuma kamu. Nah, itu akan membuat anak merasa, oh berarti saya ini kesalahan yang saya buat ini masih bisa diperbaiki, saya bisa belajar dari kesalahan saya. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, itu kamu punya alasan kenapa kamu terlambat? Nah, itu sudah langkah kedua itu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa bisa kamu terlambat? Pasti ada alasannya. Kemudian ketika dia menjawab, nah itu kita sudah melakukan langkah restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya kenapa dia berbuat salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika dia bilang dia terlambat, ya bu saya terlambat, saya tahu saya salah, alasannya saya ini begini. Nah, kita tanyakan lagi, dengan kamu terlambat, kamu tahu nilai apa yang sudah kamu langgar. Kamu tahu dengan kamu terlambat itu apa yang sudah kamu kesalahan apa yang sudah kamu buat. Jadi kita membuat dia merasa menyadari kesalahannya dia sendiri. Jadi bukan kita yang menuntun dia, bukan kita yang kasih tahu dia kesalahannya, tapi dia menyadari sendiri kesalahannya itu. Begitu tujuan dari segitiga restitusi ini. Oke. Jadi ini dia tahap-tahap segitiga restitusi yang saya sudah jelaskan tadi. Oke. Itu tadi materi tentang disiplin positif atau budaya positif yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya saya mungkin bisa meminta sedikit refleksi dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini. Perasaan Anda, perasaan teman-teman saat ini bagaimana? Dan nomor 2, setelah mengikuti materi pengembasan atau diseminasi pada hari ini, yang teman-teman pahami itu bagaimana dan target teman-teman bagaimana? Saya mungkin bisa minta sedikit beberapa video refleksi dari teman-teman. Untuk penyampaian saya hari ini saya kira cukup, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriani. Saya guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Kaledupa. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini, saya merasa senang karena bisa mengikuti kegiatan ini. Saya jadi paham bahwa untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah perlu kerjasama dan dukungan dari berbagai kalangan, baik dari kepala sekolah, guru, siswa dan siswa itu sendiri. Mulai saat ini
Target saya adalah menerapkan disiplin positif agar terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralim. Saya guru mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 1 Kalidupa. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini, saya merasa senang dan saya jadi paham bahwa menghukum siswa itu tidak baik dan harus dihindari. Mulai saat ini, target saya adalah berupaya untuk mempelajari posisi kontrol sebagai manajer dalam menghadapi siswa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartina, saya guru matematika di SMP Negeri 1 Kalidupa. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini, saya merasa senang karena bisa mendapatkan ilmu baru tentang cara untuk menghadapi siswa yang mendapat masalah. Saya jadi paham bahwa untuk menghadapi siswa yang membuat kesalahan, kita tidak bisa langsung menghukumnya, tetapi ada langkah-langkah yang harus diterapkan agar siswa tersebut menyadari kesalahannya. Mulai saat ini, target saya adalah belajar lebih banyak lagi tentang menumbuhkan motivasi dalam diri siswa agar terbentuk disiplin positif dalam diri siswa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.